Prabowo Subianto nggak habis-habisnya melakukan gebrakan yang luar biasa. Presiden ke-8 RI ini terus-terusan memperjuangkan kebangkitan rakyat Palestina. Bahkan Pak Prabowo berencana ikut andil dalam pemulihan bumi para nabi. Dirinya punya ide luar biasa dengan mencanangkan pembangunan 100 masjid di Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Palestina yang sudah mulai hijau. Rakyat Palestina dengan penuh sukacita merayakan kehidupan damai. Hal ini sebenarnya sudah didambakan oleh bumi Gaza sejak sebelum gencatan senjata. Kini berbagai wilayah di Palestina disebut sudah bisa beraktivitas dengan normal. Gak ada lagi desing peluru, tank militer, teror bom, dan kejahatan lainnya dari Israel. Alhasil, rumah gak lagi luluh lanta dan jiwa-jiwa tak bersalah gak lagi tumpah. Rakyat Palestina pun membangun kembali tanah air mereka dengan penuh semangat. Tampak masyarakat bumi Gaza menanam ribuan pohon agar kota kembali jadi hijau dan rindang. Aktivitas reboisasi ini sekaligus jadi simbol semangat dari rakyat Palestina. Warna hijau sendiri termasuk salah satu corak yang ada di bendera negara para nabi. Hal ini melambangkan ketahanan, kekuatan, serta harapan masa depan Palestina yang tak pernah padam. Momen sedih melihat kerabat. Momen haru kembali menyelimuti para tahanan Palestina yang baru dibebaskan. Kali ini datang dari seorang pria yang sangat senang setelah bisa menghirup udara bebas. Pria tersebut gak bisa menyembunyikan rasa emosionalnya setelah melewati masa suram. Bahkan dia langsung meminjam handphone dari salah satu rekan untuk menghubungi keluarganya. Pasalnya dia ingin segera melepas rindu dengan melihat sanak keluarga yang telah lama ditinggalkan. Bahkan sang pria sampai mencium handphone tersebut karena rasa rindu yang teramat dalam. Dengan berlinang air mata, pria tersebut gak berhenti mengucapkan syukur. Dia sangat gembira mendengar kabar dari keluarganya yang selamat dan bisa hidup tenang. Gak lupa, pria tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada rekannya yang telah meminjamkan gadget miliknya. Sujud syukur di tanah kelahiran. Momen kebahagiaan juga dirasakan penduduk Palestina yang telah kembali ke tanah kelahirannya. Dalam sebuah unggahan, terlihat para pengungsi yang berbondong-bondong memenuhi wilayah Gaza. Mereka berhamburan sambil membawa barang bawaan masing-masing. Bahkan mereka nggak lupa untuk melanjutkan sujud syukur sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Tuhan. Momen tersebut juga menjadi ajang pertemuan bagi para kerabat yang lama terpisah. Bahkan mereka langsung memberikan pelukan hangat kepada satu sama lain. Gak cuma orang dewasa, bahkan anak-anak juga menyambut kepulangan orang tua mereka. Mereka ikut merayakan kepulangan para pengungsi dengan bersuka cita. Penduduk Palestina gak peduli dengan keadaan kota yang masih hancur. Pasalnya satu-satu hal yang mereka pedulikan adalah keselamatan keluarga yang amat mereka sayangi. Cerita sedih tahanan yang dibebaskan. Momen sedih turut dibagikan seorang mantan tahanan asal negeri para nabi. Pasalnya, pria tersebut menceritakan kisah memilukan yang dialami selama mendekap dalam kurungan Israel. Dengan badan yang terbaring lemas, pria tersebut bercerita kepada rekannya. Dia mengaku mendapatkan kekerasan dari para penjaga Zionis. Selain itu, dirinya juga bersaksi bahwa pihak Israel tidak memberikan jatah makanan. Namun, pria tersebut nampak begitu sabar dalam menghadapi perlakuan buruk para penjaga. Bahkan, dia sukses menyentuh hati para warganet dengan caranya lolos dari situasi tersebut. Pasalnya, pria tersebut selalu melantunkan doa demi memerangi rasa lapar, haus, dan sakit yang dirasakan. Kamu tahu kenapa saya selalu berdoa? Saya dipukuli para penjaga dan tidak mendapatkan makanan. Saya akan berdoa dan demi Allah saya merasa lebih kenyang setelahnya, ungkap pria berjenggot tersebut. Dapatkan korek kuping praktis murah, isi 6. Cek linknya di bawah ini. Air mata warga Palestina. Salah satu momen mengharukan turut dibagikan seorang lansia asal negeri para nabi. Pasalnya seorang ibu merasakan kebahagiaan yang amat besar karena telah kembali ke tanah kelahirannya. Bahkan ibu tersebut langsung melepas rindu dengan memeluk seorang anaknya.
Gak cuma itu, sang ibu juga menyambangi rumahnya walaupun sudah hancur berkeping-keping. Dengan perasaan campur aduk, ia bergegas mencium reruntuhan rumahnya. Pasalnya, rumah tersebut amat berharga untuk sang ibu dan keluarganya. Lansia tersebut gak bisa menyembunyikan kesedihannya saat menceritakan momen tersebut. Aku bergegas pulang ke rumah setelah para penjajah ditarik mundur. Rumahku sudah hancur, tapi aku tetap mencium dinding dan tanah tempat rumah kami berdiri dahulu. Tempat itu sangat berharga, ungkap sang ibu dengan penuh haru. Indonesia masih mengumandangkan dukungan. Dalam situasi apapun, Indonesia nggak pernah meninggalkan Palestina. Dukungan penuh bangsa Nusantara selalu mengalir menyertai perjuangan negeri para nabi. Semua elemen ikut bahu-membahu dan kompak menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mulai dari rakyat sipil biasa, pejabat tinggi, hingga panglima tertinggi yakni presiden. Mulai dari aksi demonstrasi damai di jalan hingga di meja diplomasi internasional. Sebagai contoh terbaru, ribuan warga Surabaya long march dari kawasan Panglima Sudirman ke Taman Apsari. Aksi menggaungkan kemerdekaan Palestina ini juga diwarnai dengan berbagai orasi. Salah satunya dari peserta bernama Nafis Rizky yang berusaha menggugah hati rakyat Surabaya yang tumpah ruah. Cukup sudah penjajahan, penindasan, dan penghinaan terhadap Masjidil Aqsa. Saatnya bersatu turun ke jalan, bebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi, ucap sang orator. Prabowo berencana bangun 100 masjid. Dukungan besar Indonesia kepada rakyat Palestina terlihat dari aksi Prabowo Subianto. Presiden Nusantara ini selalu memiliki rencana untuk memperbaiki keadaan di Gaza. Salah satunya terlihat dari Prabowo yang berencana untuk membangun 100 masjid di Gaza. Hal ini juga menjadi salah satu bukti dari ketekunan Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan. Bahkan pemerintah Indonesia tercatat sudah mengirimkan bantuan sebesar 15 miliar rupiah dari bulan Oktober lalu. Basnas sendiri menyebut hal ini sebagai dukungan besar dari sang presiden. Saya berharap pengiriman bantuan ini dapat meringankan beban korban bencana dan krisis kemanusiaan. Selain itu juga dapat meneguhkan peran Indonesia dalam perdamaian dan aksi kemanusiaan internasional, ucap Mahajir Effendi. Selain itu, Menlu Sugiono juga menyebut Indonesia akan terus konsisten demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia menekankan pentingnya pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA serta rekonstruksi Gaza. Dapatkan dimsum siomay ayam homemade dengan harga murah. Cek linknya di bawah ini. Warga Indonesia dianggap dermawan. Selain Prabowo Subianto, rakyat Palestina juga menjunjung tinggi warga Indonesia. Pasalnya Nusantara dikenal memiliki banyak masyarakat yang berhati dermawan. Tercatat sumbangan untuk rakyat Palestina seringkali menyentuh angka yang fantastis. Sebut saja seperti donasi dari dompet duafa yang sudah menyentuh angka 19 miliar rupiah. Alhasil kebaikan dari seluruh rakyat Indonesia mendapatkan sanjungan dari Palestina. Sebut saja seperti dari salah satu jurnalis asal negeri para nabi. Dirinya sangat berterima kasih dengan tingginya rasa solidaritas yang diperlihatkan warga Indonesia. Untuk rakyat Indonesia yang dermawan, terima kasih telah membersamai kami sejak awal agresi genosida ini, ungkap jurnalis tersebut. Jadi begitulah momen mengharukan kebangkitan rakyat Palestina berkat andil besar Prabowo Subianto. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?